Pemirsa, dilaporkan hilang oleh keluarganya, dua wanita ditemukan tewas dalam rumah kontrakan di Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya, kedua jasad ditemukan dalam kondisi dicor semen. Tidak jauh dari korban, seorang pria ditemukan tewas bunuh diri yang diduga pelaku pembunuhan. Tim Puslap Forma Mabes Polri mengolah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan dua jasad wanita yang tewas di dalam rumah kontrakan di Jalan Nusantara 3, Kafling Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti milik korban, termasuk dua senjata tajam yang diduga milik pelaku yang digunakan menghabisi korban. Kasus pembunuhan dua wanita yang jasadnya dicor semen ini terungkap berawal dari suami korban yang mencari istrinya karena tidak pulang dan terdeteksi melalui ponselnya ada di lokasi. Dan untuk terduga pelaku bernama Permana yang dinyatakan meninggal dunia, saat ini jasadnya masih diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Polisi hingga kini masih mendalami motif pembunuhan ini. Mendalami, masih melakukan pemeriksaan. Ini kan sedang masih olah TKP secara komprehensif, interprofesi. Kita hubungi dari Bidokes Polda, dari Puslapor, dan kita memastikan korban yang di bawah tangga ini untuk kita lakukan otopsi juga. Kita akan bongkar ini. Sementara itu, suasana duka menyelimuti kediaman salah satu korban pembunuhan bernama Yusi di perumahan Pulau Gebang Indah, Jakarta Timur. Suami korban, Heri, mengaku kecurigaan berawal saat istrinya tak kunjung pulang ke rumah usai izin pamit mengaji bersama rekan-rekannya. Suami korban pun langsung menghubungi sejumlah rekan korban, namun tak ada yang mengetahui lantaran rekannya sudah berada di rumah usai mengaji dan makan bersama. Curiga istrinya kecelakaan atau menjadi korban begal, dirinya mendatangi rumah sakit dan kantor polisi untuk menanyakan apakah ada korban kecelakaan atau tidak dengan memberikan ciri-ciri namun belum membuahkan hasil. Akhirnya, Heri dan anaknya berinisiatif mencari titik keberadaan korban menggunakan aplikasi ponsel dan menemukan korban di rumah terduga pelaku di Kota Bekasi. Kemana datang, kami bisa masuk sekitar jam 10 malam, kurang lebih 10 malam lah. Ya, kami melihat ada bentukan coran yang nggak wajar di bawah tangga. Nah, dan kami lihat dalam kamar Permana telah memotong urat nadi tangan. Sebelumnya, warga Jalan Nusantara Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan dua jasad wanita di dalam rumah kontrakan. Korban pembunuhan ini ditemukan dalam kondisi dicor di bawah tangga rumah kontrakan tersebut. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, petugas mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga milik korban, yakni celana dan baju, casing handphone dalam satu plastik bening yang sudah dibuang oleh terduga pelaku ini di dalam tong sampah. Saat pintu rumah kontrakan tersebut didobrak, petugas menemukan dua sepeda motor yang diduga milik para korban. Selain itu, petugas juga menemukan seorang pria bernama Permana yang juga pemilik rumah dalam kondisi terluka sayatan di tangan. Saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, pria tersebut dinyatakan meninggal dunia. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di TKP pembunuhan, sudah ada rekan kami Rahmat Hidayat yang berada di kawasan Harapan Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selamat sore, Rahmat. Ya, sore sih, Pak. Ya, Rahmat, ketiga jenazah sudah dievakuasi, kemudian apa hasil pemeriksaan atau olah TKP polisi hingga sore hari ini? Ya, dari hasil olah TKP yang dilakukan oleh Puslapor Mabes Polri dan bersama dengan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, sejumlah barang bukti sudah diamankan seperti sepeda motor korban dan sisa-sisa semen serta batu yang diduga untuk dilakukan pengecoran terhadap korban. Demikian, Sapa.
Dan untuk saat ini kami pun sedang persis di lokasi ini, yang mana sejumlah warga pun masih tetap berdatangan di lokasi. Baik, Rahmat, berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh polisi, ini kira-kira sejak kapan kedua korban ini meninggal dunia sampai akhirnya ditemukan dalam kondisi tewas dan dicor di halaman rumah terduga pelaku? Ya, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian bahwa korban itu diduga dieksekusi oleh terduga pelaku ini pada hari Senin kemarin. Hal ini pun berdasarkan hasil dari penyelidikan polisi yang menemukan sejumlah semen dan pasir serta batu-batu kerikil. Dan saat ini di lokasi tersebut masih terdapat sejumlah masih dijaga oleh pihak kepolisian dari Polsek Bekasi Utara serta dari Polres Metro Bekasi Kota. Selain itu sejumlah warga pun masih terus berdatangan untuk melihat lokasi tersebut. Bahkan sejumlah rekan-rekan media pun masih berada di lokasi. Demikian, Sipa. Iya, saat kedua jasad korban dievakuasi, luka apa saja yang ditemukan di tubuh korban? Ya, untuk luka sendiri pihak polisian bisa memastikan karena masih dalam penyelidikan, dan sedangkan untuk kedua jasad tersebut saat ini sudah berada di rumah sakit Polri Kramat Jati bersama dengan terduga pelaku tersebut. Demikian, Iba. Iya, sebetulnya apa hubungan kedua korban dengan terduga pelaku ini, Rahmat? Ya, berdasarkan dari keterangan kepolisian, antara korban dengan pelaku ini memang saling mengenal satu sama lainnya. Namun untuk motifnya sendiri, pihak kepolisian pun masih mendalami motif dari penyebab kematian kedua korban tersebut dengan Pak. Lalu hubungan antara kedua korban ini apa sebetulnya, Rahmat? Apakah mereka berteman atau saudara atau apa? Ya, berdasarkan data yang kami dapat dari pihak kepolisian bahwa antara korban dengan terduga pelaku ini memang saling mengenal, bahkan keduanya merupakan teman semasa waktu sekolah di SMP dulu. Demikian, Pak. Baik, apakah warga setempat pernah atau sering melihat kedatangan korban ke rumah terduga pelaku sebelumnya? Untuk korban sendiri, warga setempat pun tidak mengenal karena memang korban di sini walaupun sudah menempati mengontrak rumah tersebut sejak tahun 2019, namun untuk aktivitas dengan warga setempat pun tidak terlalu intens. Demikian, Pak. Baik, lalu seperti apa profil dari P, terduga pelaku yang juga ditemukan tewas di dekat lokasi penemuan jasad korban? Apa profesinya dan seperti apa aktivitas sehari-hari terduga pelaku ini? Untuk terduga P sendiri diketahui merupakan bekerja di salah satu perusahaan swasta. Dan diketahui bahwa awal dia mengontrak di rumah tersebut ini bersama dengan istri dan anaknya. Namun sejak 8 bulan terakhir ini keduanya sudah tidak lagi dalam satu rumah. Demikian. Baik, jadi sudah sejak 8 bulan lalu terduga pelaku ini tinggal sendirian di rumahnya, begitu ya? Istri dan anaknya tidak lagi tinggal di dalam rumah ini ya, Rahmat? Ya, benar sih Pak. Baik, apakah ada kemungkinan adanya terduga pelaku lain selain pria berinisial P ini, Rahmat? Nah, untuk terduga pelaku sendiri, polisi pun belum bisa memastikan karena masih melakukan penyelidikan, melakukan pendalaman. Sejumlah saksi pun sudah dilakukan pemeriksaan, termasuk suami dari korban tersebut. Demikian sih, Pak. Baik, terima kasih Rahmat Hidayat melaporkan langsung dari TKP di Bekasi, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk membahas kasus sadis yang terjadi di Bekasi, sudah bergabung bersama kami kriminolog Adrianus Meliala. Selamat sore Pak Adrianus, apa kabar? Baik, kabar baik. Terima kasih diundang, Mbak. Baik, Pak Adrianus, apa analisa Anda melihat kasus pembunuhan ini di mana dua jasad korban, keduanya adalah wanita, dibunuh kemudian jasadnya dicor di halaman terduga pelaku? Saya kira ini adalah yang kita sebut sebagai efficient murder ya, pembunuhan yang efisien ini, di mana pelakunya itu tidak perlu membawa korbannya jauh dari tempat pembunuhan dilakukan.
yang mana lalu berisiko untuk kemudian orang lain tahu, tapi kemudian dia memilih melakukan di lokasi rumah. Jadi saya memang sudah berasumsi bahwa pembunuhan dilakukan di dalam rumah, sehingga kemudian lalu dengan dilobangi, dicor, sehingga yang bersangkutan tidak perlu membawa jenazah keluar rumah. Dan yang juga dapat dipastikan adalah bahwa kekerasan yang terjadi adalah kekerasan yang bernuansa domestik. Dengan kata lain dilakukan oleh orang yang diperkirakan juga adalah bagian dari korban. Dengan kata lain mungkin tinggal atau pernah tinggal di rumah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian korbannya juga adalah korban yang merupakan penghuni dari rumah tersebut. Jadi dengan kata lain penghuni domestik, pelaku domestik, dan juga TKP-nya juga TKP domestik. Dengan kata lain semua berlangsung di rumah itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar saya menyebut ini menjadi semacam efficient murder. Demikian. Baik, Pak Adrianus, kalau melihat model pembunuhan dalam kasus ini, apakah pembunuhan ini dapat dikatakan kira-kira pembunuhan yang terencana atau spontan? Saya kira pasti terencana ya. Kenapa? Karena bayangkan kalau memang ini adalah pembunuhan antar orang-orang yang kita sebut sebagai intimate murder, orang-orang yang intim, korban dikenal oleh pelaku juga mengenal korban, dan bahkan kemungkinan juga berada dalam satu rumah semuanya, maka tentu pasti ada satu prakondisi, pasti ada satu latar belakang, dan itu kemudian bisa dianggap sebagai satu perencanaan. Nah, apalagi kemudian ketika kita misalnya mengetahui setelah penyelidikan polisi, tentu saja ketika kita mengetahui bahwa pengecoran, demikian juga lubang untuk cornya itu juga sudah dipersiapkan, apalagi tidak sudah dipikirkan oleh pelaku jauh-jauh hari. Dengan kata lain, maka unsur perencanaan, unsur melakukan sesuatu yang terkait dengan hasil akhir juga sudah terpenuhi dalam kasus ini. Begitu. Baik, atau mungkin bisa jadi ini pelaku kemudian merasa panik karena kedua korban terbunuh di tangannya, hingga kemudian mencoba menyembunyikan jenazah agar tidak diketahui polisi atau orang lain, sehingga kemudian secara nekat dicor di halaman rumahnya. Begitu Pak Adrianus? Sebetulnya kalau kita bicara mengenai orang yang panik, maka ada dua kemungkinannya, yakni flight or fight ya, lari atau menghadapinya. Nah, artinya kalau dalam hal ini seperti yang tadi Pak katakan, dia panik, maka ada kemungkinan dia lari, ya, dia menjauhi, dan itu lalu makin menjadikan orang curiga, orang suspicious bahwa dia pelakunya. Maka kemungkinan dia memilih fight, dia memilih menghadapinya. Dengan kata lain, dia tekan rasa paniknya, dan dia hadapi situasi itu dengan cara dia lalu gali lubang dan kemudian dia cor. Jadi dia pilih fight ya, bukan daripada flight, sebagai satu bentuk pilihan dalam rangka menghadapi kepanikannya. Begitu. Kami juga telah terhubung dengan Ketua RT setempat di TKP pembunuhan, ada Pak Purwo Darwanto. Selamat sore Pak Purwo Darwanto. Selamat sore Ibu. Baik, Pak Purwo, apakah Bapak cukup mengenali terduga pelaku pria berinisial P yang juga ditemukan meninggal dunia di TKP pembunuhan ini, Pak? Seperti apa profil dari terduga pelaku ini, Pak? Ya, saya sangat mengenali karena beliau tinggal di lingkungan kami ini sejak tahun 2019, hampir 3,5 tahun, dan kegiatannya juga cukup baik. Artinya dia ikut aktivitas arisan di warga kami, dan ikut juga aktivitas kalau ada lagi kerja bakti di lingkungan kami. Artinya kehidupannya sama seperti warga-warga yang lain, bersosialisasi juga. Baik, untuk terduga pelaku ini tinggal di rumah ini bersama siapa, Pak? Saat ini dia tinggal sendiri. Memang waktu 3,5 tahun yang lalu dia tinggal sama keluarga. Cuman 8 bulan terakhir ini dia sudah pisah. Dia tinggal sendiri, anak dan istrinya tinggal di lain tempat. Baik. Kalau Pak Purwo sendiri atau warga di sekitar rumah terduga pelaku ini, apakah mengenali kedua korban yang jasadnya ditemukan dicor di halaman rumah terduga pelaku, Pak? Tidak, kami tidak mengenali karena kami beranggapan itu adalah tamu yang pada saat kejadian hari Minggu berkunjung ke rumah Pak Permana.
Sebelum kedua korban ini ditemukan meninggal dunia dicor di halaman rumah terduga pelaku, apakah sebelumnya pernah juga datang ke rumah terduga pelaku, Pak? Pernah melihat sebelumnya? Yang saya tahu dan saya lihat sih belum pernah. Baik, Pak Purwo, apakah betul sempat ada warga yang melihat terduga pelaku membeli semen sebelum pembunuhan ini? Yang kalau kita lihat kebetulan kami lihat ada CCTV di lingkungan RT, hari Minggu pagi jam 8.45 ada mobil material masuk ke rumah tersebut untuk menurunkan pasir, semen, dan sprit. Baik, Pak Adrianus, kalau menurut pandangan atau analisa Anda setelah mendengar profil dari terduga pelaku yang disampaikan oleh Ketua RT, seperti apa Pak Adrianus jika dikaitkan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terduga pelaku ini? Kalau memang benar yang dikatakan oleh Pak RT bahwa kedua orang ini memang kedua orang korban bukanlah warga setempat, bukanlah orang yang tinggal di rumah itu, maka tentu saya harus menarik ucapan saya bahwa terjadi yang kita sebut sebagai kejahatan domestik. Ya, kenapa? Karena kejahatan domestik itu umumnya terjadi antar pelaku yang sama-sama domestik atau mengambil lokasi domestik. Nah ini kan cuma mengambil lokasi, sementara yang menjadi korban kelihatannya bukan keluarga, begitu ya. Nah, tentu lalu kita bertanya siapa dia yang datang ke rumah seseorang yang hanya tinggal sendirian, di mana keluarganya tidak ada. Itu rentangnya banyak tuh, rentangnya bisa panjang, bisa mulai dari sekedar kedatangan untuk usaha, ya artinya mau bicarakan bisnis, kedatangan dalam rangka untuk misalnya olahraga, sampai ke hal-hal yang kita katakan sebagai kegiatan orang dewasa gitu ya. Jadi saya kira untuk sementara kita tidak bisa berkesimpulan dulu terlalu jauh, harus mendengarkan apa kata polisi sebagai pihak yang akan mengadakan lidik dan sidik terhadap pelaku, begitu. Baik, Pak Purwo, apakah sebelum kasus pembunuhan ini terkuak sempat melihat ada beberapa tamu yang sering datang mengunjungi rumah terduga pelaku, Pak? Sejauh ini saya juga dapat masukan dari security kami, tidak ada. Jadi aktivitasnya hanya Pak Permana kalau pagi berangkat kantor, sore atau malam dia pulang, hanya itu aja. Tidak ada aktivitas siapa yang tinggal di situ secara rutin. Baik, apakah ada warga yang pernah melihat tanda-tanda mencurigakan dari terduga pelaku? Mungkin terduga pelaku terlihat ada sesuatu yang disembunyikannya atau mungkin sedang dipikirkannya, begitu Pak Purwo? Sejauh ini tidak ada ya, Bu. Biasa-biasa aja gitu. Kami juga kaget dengan berita ini sih sebenarnya. Baik Pak Adrianus, ini terduga pelaku seorang pria berinisial P ini diduga bunuh diri karena ditemukan luka sayatan di tangannya di dekat lokasi pengecoran jasad kedua korban wanita. Bagaimana analisa Anda, Pak Adrianus? Ya, jadi memang terhadap pelaku yang bunuh diri setelah mengadakan pembunuhan terhadap korbannya atau terhadap orang yang dibunuhnya, itu biasanya berlangsung spontan. Ya, ketika dia tidak mampu menghadapi maestri atau beban yang harus dialami oleh dirinya sebagai seorang pembunuh. Nah, agak menarik di sini dia sudah memencor korbannya, ya sudah memasukkan aneka macam barang-barang dibelinya, pasir, semen dan split gitu ya. Tetapi untuk apa kemudian dia menyayat dirinya? Nah, itu kan menurut saya sudah agak di luar pakem dari kecenderungan orang yang bunuh diri setelah membunuh korbannya. Nah, maka saya dalam hal ini untuk sementara, Mbak, tidak terlalu percaya atau belum terlalu percaya bahwa korban membunuh dirinya sendiri. Mungkin saja dalam hal ini ada pihak ketiga yang kemudian lalu mengadakan pembunuhan terhadap si pembunuh ini. Dengan kata lain, setelah si pembunuh menyelesaikan cornya, lalu kemudian ada orang yang kemudian menyambanginya dan kemudian membunuh si pelaku. Ya, jadi untuk sampai pada kesimpulan bahwa pelaku bunuh diri itu saya kira saya perlu beberapa
fakta lain untuk sampai pada kesimpulan seperti itu. Demikian, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Adrianus Meliala, kriminolog, dan juga Pak Purwo, Ketua RT, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.